Masih pada on ya? Aduh, itu apa tadi sesi pertama kita bersama founder Ketofastasis Indonesia dan tentunya Mas Doni ada ya? Oke, masih jadi co-host. Kita akan masuk sesi kedua dan saya juga mau izin nih berkenalan dengan Mas Gunggung. Boleh di open mic, Mas? Nah, Halo, itu dia. Ah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Suara wabarakatuh. jelas ya? Nih, jelas alhamdulillah. Mas Gunggung apa kabar? Kabar baik, baru pertama ketemu. Aduh, iya mohon maaf minggu lalu aku juga nge-MC acara Pekan ASI Sedunia sebagai konselor ASI Mas. Jadi Wow. mohon maaf belum bisa menjadi host. Oke, sebelum kita memasuki sesi kedua, saya mau meminta tolong Coach Doni untuk memperkenalkan nih, memberikan share mengenai profilnya Mas Gunggung sebagai founder metode ya, metode nafas ritme. Kanela juga yang mungkin sudah sering ketemu juga ngobrol-ngobrol. Next time insya Allah aku juga silaturahim mau nanya-nanya sama Mas Gunggung. Silakan Coach Doni. Nah, digeser sedikit. Ya, oke. Ini pada batuk ya, Mas Doni sama Mas Tio. Ini dari tadi pada uhu-uhu semua. Ya, kita lihat Mas Gunggung adalah seorang praktisi dan peneliti olah nafas, penemu metode nafas ritme. Kurang lebih 25 tahun sudah menjadi praktisi merpati putih. Ya, menemukan dan mengembangkan metode nafas ritme sebagai kristalisasi ilmu dari semua sanat guru-guru merpati putih dan pengalaman olah nafas sepanjang hidup. Oke. Wow, ini luar biasa ya. Melatih lansia purnawirawan TNI AL. Lebih dari 10 tahun. Melatih ratusan perwira tinggi dan menengah di Mabes TNI Angkatan Laut Cilangkap. Melatih 2 Laksamana TNI, yaitu Laksamana Purnawirawan Tanto Kuswanto dan Laksamana Purnawirawan Arif Gus Haryadi. Lebih dari 10 tahun. Wah, penulis novel juga nih. Sama nih ketemu Kanela sesama penulis ya. Aktif membuat workshop dan seminar untuk memperkenalkan olah nafas di berbagai kota besar di Indonesia, Palembang, Pontianak, Makassar, Jogja, Bandung, Surabaya, Semarang, Bali, dan seterusnya. Dan juga belajar para peserta workshop dan seminar belajar dari Mas Gunggung, membentuk komunitas lokal di daerahnya masing-masing dan membantu sosialisasi metode nafas ritme dalam berbagai bentuk dan kadar pengetahuan. Bagaimana Bu? Wow. Melatih rumah sakit Angkatan Laut Marinir Cilandak juga untuk kelas dokter. Oke. Nah, itu tadi ya yang kita lihat, luar biasa ya. Presentasinya juga di hadapan 3 profesor, 2 dokter, belasan spesialis di rumah sakit Madira Palembang. Oke, baik. Mungkin sudah cukup Coach Doni. Thank you Coach Doni. Pak, 2 dokter, Sar, bukan 2 dokter, bukan dokter ya, 2 dokter. Luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat Mas Gunggung. Wow. Saya kayaknya kurang gaul nih, nggak pernah kenalan sama Mas Gunggung. Ya, nanti kenalan. Iya, kalau olah nafas ini memang kalau saya sendiri juga pernah mendalami ilmu bela diri itu Mas, dulu-dulu lah waktu masih zaman-zaman sekolah. Itu memang sepertinya paling utama dan berkesinambungan juga ketika kita melakukan olahraga. Apalagi ketemu Keto Fitness nih, aku digeret-geret sama Mas Ebi untuk ingat nafas gitu loh. Boleh Kak Nela untuk melanjutkan sesi kedua kita. Mungkin saya serahkan kembali floor-nya untuk dilanjutkan oleh moderator kita, Kak Nela Dusa. Oke, thank you, Sar. Mas Gunggung, Ya, halo, ketemu lagi kita. kita bakal ketemu terus tiap minggu nih, Mas. Oh iya, betul. 27 Agustus. Iya kan tadi mungkin Mas Gunggung sempat juga ikutin obrolan kita ya dengan Mas Tio ya tentang obesitas. Karena emang ini kan problem sekarang ini ya, problem umum yang banyak diremehkan orang-orang gitu ya. Kalau cuma gemuk doang gitu kan, nggak apa-apalah gitu, cuma gemuk aja. Tapi Ya, ternyata tadi dari Mas Tio kita tahu bagaimana patogenesis penyakit-penyakit lain itu lahir dari
obesitas. Aku pengen nanya ini, Mas. Sebelum kita ke situ deh, mungkin banyak juga orang yang belum mengerti kan. Metode napas ritme ini apa sih, Mas Gunggung? Karena banyak juga mungkin hari ini yang tidak ikut acara minggu lalu gitu kan. Jadi belum begitu paham. Seperti apa, Mas? Metode napas ritme itu apa sebetulnya? Ya, oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam kenal bagi yang baru bertemu hari ini. Sebenarnya minggu kemarin sudah dijelaskan, ada juga rekamannya di YouTube saya. Juga ada di channel YouTube saya itu banyak sekali, ada lebih dari 280 video yang berhubungan dengan metode napas ritme, berbagai macam jenis ritmenya, event-event yang pernah saya bikin, kemudian penjelasan-penjelasan manfaat dari masing-masingnya bisa untuk apa saja, untuk normalisasi diabetes, sampai ke cancer, sampai ke mentalitas, kesehatan jiwa dan sebagainya. Nah, itu semua ada semua di YouTube banyak sekali, sehingga kalau dibahas ulang mungkin akan jadi panjang, tapi saya singkat saja, enggak apa-apa. Kita ringkas saja ya, dilihat di layar sebelah situ, overview-nya. Jadi intinya adalah bahwa ketika saya meriset apa yang dulu guru-guru saya berikan kepada saya, karena guru-guru saya itu kan bukan ilmuwan, beliau adalah praktisi murni yang tentu saja tidak berhubungan dengan medis, sains begitu kan, yang ngajari ilmu lah, ngajari ilmu. Tapi saya banyak pertanyaan, curiosity-nya tinggi, maka saya riset dari banyak jurnal. Saya pelajari dari banyak jurnal, kemudian dari sekian banyak pengetahuan yang saya dapat, mengerucut menjadi bahwa latihan olah napas itu latihan pembentukan frekuensi. Jadi paru-paru kita ini selain sebagai fungsi pengaturan asam basa gitu kan, dan fungsi-fungsi normal untuk perfusion, kemudian ventilasi, itu juga sebagai pembentukan frekuensi. Kenapa? Karena memang dulu ilmu yang saya pelajari di metode tradisional itu ilmu yang berhubungan dengan energi, frekuensi, sama getaran. Tetapi yang kita bahas di sini adalah mengenai frekuensinya dulu, belum ke energi, belum ke vibrasi. Nah, kemudian kalau manusia dilihat dari sudut pandang frekuensi, itu juga bisa. Contoh ya, contoh otak manusia, otak manusia. Itu kan bisa dilihat dari sudut pandang gelombang alfa, beta, delta, theta, gamma, gitu kan? Berarti otak manusia selain dari semua fungsi-fungsi hormonalnya, fungsi-fungsi kognitif dan sebagainya, juga bisa dilihat dari sudut pandang frekuensi. Jadi ketika ada sebuah masalah pada sebuah kesehatan, maka otak manusia akan menggeser frekuensinya sesuai dengan kebutuhan atau kerusakan yang ditimbulkannya. Seperti misalnya pada mereka yang ayan, gitu kan? Itu dia terlalu gamma. Kenapa? Itu ada penjelasannya. Juga mereka yang stres terlalu beta. Mereka yang over sympathetic tone terlalu apa? Mereka yang over parasympathetic tone juga terlalu apa? Itu dia menggeser sendiri. Dan ini bisa dilihat. Jantung juga begitu. Jadi jantung kita bisa dilihat tidak hanya sekedar dari detak saja, tapi juga bisa dilihat dari sisi frekuensi. Kok bisa? Nah, ini nama teori namanya heart rate variability atau HRV. Jadi teori HRV itu melihat jantung dari sisi korelasi frekuensi. Ternyata dibagi menjadi 3. Kalau di otak tadi ada 5, alfa, beta, delta, theta, gamma. Di jantung ada 3, low frekuensi, very low frekuensi, dan high frekuensi. Masing-masing punya range frekuensinya. Dan menariknya adalah antara jantung dan otak itu range frekuensi ini saling sambung menyambung dari rendah ke tinggi. Jadi kalau di jantung ada very low frekuensi kurang dari 0,04 Hz, lalu naik ada low frekuensi 0,04 sampai 0,15 Hz, lalu naik lagi menjadi high frekuensi masih di jantung 0,15 sampai 0,64 Hz, lalu naik ke delta 0,4 sampai 4 Hz, naik lagi ke theta 4 sampai 8, naik lagi ke alpha 8 sampai 6, terus sampai ke di atas 30 Hz menjadi gelombang gamma. Jadi rentetan frekuensi semua. Jadi artinya tubuh kita bisa dilihat dari sudut pandang frekuensi. Lalu kita bisa lihat nggak frekuensi itu? Frekuensi dalam tanda kutip goib, nggak bisa kita lihat. Maka kita butuh alat bantu software untuk mengetahui apakah betul frekuensi ini ada atau tidak. Sama kayak listrik gitu kan. Untuk membuktikan adanya listrik atau tidak pada sebuah kabel ya bisa saja pakai cara ibaratnya penginderaan. Penginderaan itu berarti ainul yakin. Dengan panca indera kita pegang kabelnya, nyetrum, aduh, iya berarti ada listriknya. Ya kalau listriknya kecil, kalau listriknya gede kita kejut-kejut mati. Maka kita perlu alat seperti voltameter gitu kan untuk melihat ketika angkanya berubah, berarti kabel itu ada listriknya. Frekuensi juga begitu. Jadi kita nggak bisa lihat sekarang ini berseliweran frekuensi, tapi dengan alat bisa. Maka saya jelaskan bagaimana cara mengetahui dan melihat dalam tanda kutip frekuensi napas kita.
Kenapa? Karena di dalam tubuh manusia itu ada yang menghasilkan frekuensi tadi. Ada dari jantung, ada dari otak, juga ada dari laju pernapasan. Nah, ada dari laju pernapasan. Jadi ketika seorang itu bernapas, misalnya tarik sekian detik, buang sekian detik, tarik sekian detik, buang sekian detik, maka bisa dihitung laju pernapasan per menit. Nah, ketika bisa dihitung, maka frekuensi juga bisa dihitung, gitu. Jadi artinya ada korelasi, ada korelasi. Kenapa? Karena satuan frekuensi itu hertz, dan hertz itu netral, dia bisa diambil dari bunyi-bunyian, bisa juga diambil dari napas, pokoknya selama segala sesuatunya bersifat 1 cycle per second, maka itu bisa dikonversi menjadi hertz atau frekuensi. Sehingga normalnya laju pernapasan pada manusia antara 9 sampai 24 itu berada pada 0,15 sampai 0,4 hertz. Bisa dihitung dengan contoh pada slide yang saya munculkan itu. Nah, posisi napas ritme di mana? Napas ritme melakukan pemetaan. Jadi saya dengan perjalanan panjang membaca lebih dari 200, mungkin udah 500-an jurnal, saya melakukan pemetaan frekuensi-frekuensi apa saja yang ada pada tubuh manusia berdasarkan data-data jurnal yang sahih yang bisa dibuktikan. Kenapa? Karena saking kompleksnya tubuh manusia hingga saat ini disepakati ada 11 sistem. Ada 11 sistem yang masing-masing punya frekuensinya. Contoh misalnya ada namanya gelombang Mayer atau 0,1 Hz. Jadi frekuensinya pembuluh darah arteri. Jadi pembuluh darah arteri kita frekuensinya 0,1 Hz. Tadi kan di otak ada 5, di jantung ada 3 gitu kan, belum yang kecil-kecilannya yang masuk pada 11 sistem ini. Jadi kalau kita tahu frekuensi-frekuensi yang ada pada manusia, maka kita bisa beresonansi dengan napas dengan sangat mudahnya. Tadi contoh 0,1 Hz adalah gelombang Mayer atau frekuensinya pembuluh darah arteri. Kemudian yang kedua contoh lagi misalnya frekuensinya cairan sumsum tulang belakang atau cerebrospinal fluid. Itu frekuensi 0,2 Hz. Pun nanti ada lagi apa lagi? Ada frekuensinya GABA, ada frekuensinya melatonin, ada frekuensinya simpatik, ada frekuensinya parasimpatik, macam-macam. Karena 11 sistem ini banyak sekali. Jadi bisa dipecah menjadi frekuensi-frekuensi tadi. Nah, oleh napas ritme disederhanakan. Bagaimana caranya? Kita atur laju pernapasan secara sadar dan sengaja secara manual dengan detik tarik napas tertentu dan detik buang napas tertentu. Lalu kita lihat berapa kali dia membentuk laju pernapasan, kita bisa tahu frekuensinya berapa. Artinya, contoh, misalnya saya ingin menggetarkan pembuluh darah arteri yang frekuensi 0,1 Hz, yang warna kuning ini. Maka bisa dengan tarik 5, buang 5. Jadi ketika saya secara stabil, sadar, dan sengaja, tarik napas 5 detik, buang napas 5 detik. Tarik napas 5 detik, buang napas 5 detik. Terus begitu, tarik napas 5 detik, buang napas secara sadar dan sengaja dalam durasi tertentu, maka terbentuklah 0,1 Hz di badan saya. Lalu prinsip dasar dari frekuensi adalah resonansi. Yang akan bergetaran dengan 0,1 Hz pasti pembuluh darah arteri. Kenapa? Karena memang frekuensinya dia segitu. Nggak mungkin 0,1 Hz bergetaran dengan 0,5. Nggak mungkin. Frekuensi hanya resonansi hanya terjadi pada frekuensi yang sama. Ya kita ketemu di sini 110 orang juga karena resonansi berarti frekuensinya sama, gitu kan? Jadi prinsip dasarnya begitu. Jadi sangat mudah sekali untuk menyentuh bagian-bagian tubuh. Nah, sehingga kemudian saya bikin pemetaannya. Banyak sekali frekuensi-frekuensi ini dengan rujukan-rujukan jurnalnya apa. Angka segini rujukan jurnalnya apa. Dia menstimulasi apa. Dia menggetarkan apa. Dia menggetarkan molekul apa. Menimbulkan efek apa. Ya kan? Nah, dengan cara seperti itu jadi mudah. Nah, terkait dengan obesitas tentu ada urusannya dengan syaraf otonom. Sehingga kita perlu tahu dan belajar ritme-ritme napas kita yang berhubungan dengan syaraf otonom. Dengan cara seperti itu jadi mudah sekali. Tadi sudah ceritakan Mas Tio, ada kenaikan simpatetik gitu kan. Kemudian ada penurunan parasimpatetik. Kalau kita tahu gimana cara menyentuh pakai cara lain untuk mengaktifkan atau menstimulasi saraf simpatik atau parasimpatik, ya itu menjadi solusi yang sangat mudah sekali tanpa harus melakukan apa ya ibaratnya olahraga berat misalnya begitu kan. Tentu pada kasus-kasus tertentu diperlukan olahraga, tapi bagi orang yang sedang tidak bisa, dalam situasi sulit, dalam situasi sakit yang cukup berat misalnya, maka olah napas ini jadi solusi yang paling mudah untuk menstimulasi saraf simpatik dan mendapat manfaat seperti halnya orang yang sedang olahraga. Juga sama untuk meningkatkan aspek penyembuhan, rest, digest, regenerate, berarti ditingkatkan stimulasi parasimpatiknya. Sedangkan orang itu tidak punya kemampuan, misalnya
untuk asupan atau untuk hal-hal lain, maka olah napas bisa masuk ke situ. Nah, singkatnya adalah bahwa ada hubungan antara saraf otonom dan HRV tadi, dan frekuensi napas tadi. Jadi disepakati oleh sains dan medis, bukan kata saya, ini memang jurnalnya bilang begitu, bahwa high frekuensi HRV itu dinisbatkan pada saraf parasimpatik dan low frekuensi HRV dinisbatkan pada saraf simpatik. Maksudnya apa? Semua stimulasi yang mampu menghasilkan frekuensi yang berada misalnya pada range antara 0,04 sampai 0,15 itu berada pada range-nya stimulasi saraf simpatik. Juga begitu, pada semua stimulasi apa saja, termasuk napas, apabila dia menghasilkan frekuensi yang berada pada range antara 0,15 sampai 0,4 Hz, maka dia akan menstimulasi parasimpatik. Gampang sekali kan? Termasuk nanti sistem endokrin. Yakni semua ritme-ritme napas atau stimulasi napas kita secara manual yang mampu menghasilkan frekuensi yang berada kurang dari 0,04 akan menstimulasi neurohormonal termasuk endokrin. Sehingga kita jadi solusinya mudah sekali untuk menstimulasi berbagai hal di dalam tubuh kita dengan napas ritme ini. Caranya bagaimana? Atur saja detik tarik napas dan detik buang napas. Atur detik tarik napas, atur detik buang napas dengan jumlah detik tertentu. Sehingga nanti akan terbentuk secara stabil frekuensi yang dihasilkan dari ritme napas itu. Jadi contoh untuk tarik 5, buang 5, tarik 5, buang 5, 6 kali per menit, 0,1 Hz mensimulasi saraf simpatik. Berarti yang lahir dari saraf simpatik adalah hormon adrenalin. Jadi kita tidak menyentuh adrenalin langsung, tapi kita stimulasi dulu saraf simpatiknya. Ketika distimulasi secara cukup, maka adrenalinnya baru keluar. Sama ketika kita tarik 3, buang 3. Tarik 3 detik, buang 3 detik. Tarik 3 detik, buang 3 detik. Secara durasi tertentu, frekuensi 0,17 Hz, dia akan menstimulasi parasimpatik. Apa yang lahir dari stimulasi parasimpatik ini? Yakni hormon asetilkolin. Jadi asetilkolinnya akan melimpah dengan cara mudah sekali. Tarik 3, buang 3, tarik 3, buang 3, tarik 3, buang 3. Dan seterusnya. Maka fungsi-fungsi dari stimulasi saraf otonom ini, baik pada jalur simpatik parasimpatik, menjadi sangat mudah untuk dilakukan. Nah itu, jadi gampangnya seperti itu. Termasuk pada molekul-molekul yang ada dalam tubuh kita. Seperti dopamin, ada frekuensinya sendiri. GABA ada frekuensi sendiri. GABA bisa dihasilkan dari latihan fisik, ya. Dari puasa juga bisa, gitu kan. Dari olah napas juga bisa. Dari frekuensi juga. Karena masing-masing molekul ini kan bukan makhluk gaib. Dia emang bentuk fisik, berarti ada frekuensinya. Kita tinggal cari saja. Nah, itu gampangnya seperti itu. Lalu kemudian apa hubungannya kaitannya dengan obesitas? Nah, sekarang kita tinggal lihat. Kalau tadi sudah dijelaskan oleh Mas Tio dengan sangat detail sekali dari sisi biokimianya, gitu kan. Nah, saya mungkin masuk sedikit saja 4 lembar paling dari sisi mekanikalnya. Jadi patofisiologi dari sisi mekanikalnya. Jadi ketika terjadi tumpukan lemak pada sistem pernapasan, maka jalur napas kita, dada kita, abdomen kita nih jadi bertekanan tinggi kan, jadi makin tebel kan. Jadi pressure-nya makin gede. Logikanya pasti begitu kan, kan ada tumpukan lemak. Jadi chest wall-nya, dinding dadanya kita kan isinya jadi lemak. Maka tentu tekanan pada paru-paru jadi lebih tinggi. Maka pasti dia ngerubah sistem mekanis pada paru-paru. Nggak mungkin kalau nggak ngerubah, pasti ngerubah. Semakin tinggi tumpukan lemaknya, pasti semakin berubah. Maka dampak akhirnya muncul, efek dari obesitasnya ini, tumpukan lemaknya ini. Di antaranya, secara anatominya akan terjadi infiltrasi lemak pada jalur napas sehingga menyebabkan gangguan dan kerusakan. Contohnya, obstruktif sleep apnea, penurunan functional residual capacity, mismatch ventilasi dan perfusi. Jadi artinya darah yang nanti lewat ke paru-paru ini ada problem di dalam pertukaran dengan oksigen karbon dioksida. Sehingga nanti bisa saja dia tidak membawa apa-apa di situ problem. Kemudian neuropati, berarti ada kerusakan pada syaraf akibat tekanan. Nanti saya jelaskan. Ada lagi peningkatan work of breathing, karena tekanan tinggi lemak tadi, akhirnya orang gemuk itu, orang obesitas itu rata-rata bernapasnya lebih berat, lebih banyak, ya kan? Konsumsi oksigennya naik terus-terusan, karena kan dia jadi berat, makanya napasnya itu terjadi hiperventilasi terus-menerus. Nah, karena berat itu berarti otomatis ototnya itu yang ada di dada kita itu bekerja lebih berat, sehingga produksi CO2-nya naik, ya kan? Dan lama-lama efektivitas ototnya jadi turun. Nah, kalau produksi CO2-nya naik, berarti jelas ada chronic respiratory acidosis. Nah, terus
dia terus-menerus kan, makin gemuk kan jadi makin beban tekanannya makin makin tinggi. Sehingga sensitivitas kemoreseptor untuk CO2-nya makin lama makin rendah. Simpatiknya jadi ikut naik. Ini jadi problem. Ya kan, ketika simpatiknya naik, jelas salah satu target dari simpatik adalah dia untuk meningkatkan stres. Maka makin gemuk sebenarnya secara internal makin stres, juga secara internal makin tinggi inflamasinya akibat simpatiknya naik. Dan sudah pasti ketika walk of breathing-nya naik, maka laju pernapasannya naik. Kita perhatikan aja orang-orang yang makin menggemuk itu pasti napasnya makin lama makin cepat. Ya kan? Tidak makin enteng, napasnya makin lama makin cepat. Makin dalam kondisi santai itu kayak orang lari. Dan kadang-kadang dia bisa switch dari hidung menjadi mouth breathing, menjadi napas yang mulut-mulut. Jadi seringkali orang-orang yang makin gemuk itu napasnya makin mulut-mulut, bukan makin hidung-hidung. Dan ketika napasnya makin mulut-mulut, maka produksi nitric oxide-nya makin berkurang. Nitric oxide diperlukan untuk melebarkan pembuluh darah, vasodilator. Sementara napas hidung-hidung sangat efektif sekali untuk meningkatkan produksi nitric oxide. Sehingga akhirnya orang-orang yang gemuk tadi nitric oxide-nya jadi turun produksinya. Dan seiring usia yang memang sudah alamiahnya turun, ditambah lagi makin turun akibat dia napasnya makin banyak dari mulut, bukan dari hidung. Sehingga nanti olah napas bisa masuk di sini untuk melakukan perbaikan. Nah, akibat dari tekanan tinggi itu pasti dead space-nya naik. Dead space itu adalah udara yang tidak berperan dalam proses pertukaran gas. Jadi saat kita tarik napas itu ada sesuatu yang disebut dengan tidal volume. Ya, tidal volume itu saat kita bernapas santai tarik buang. Itu sekitar 500 ml. Dari normal kita bernapas itu ada namanya dead space, udara yang tidak berperan dalam proses pertukaran gas. Normalnya sekitar 150 ml. Jadi kita bernapas normal itu antara 500 dikurangi 150, yaitu 350 ml. Ketika terjadi obesitas, terjadi peningkatan juga di situ. Maka otomatis jika kita pakai kalkulasi sederhana saja, jika dead space makin naik, maka tentu oksigen yang berperan dalam proses pertukaran gas makin sedikit. Kalau makin sedikit, dia jatuh pada kondisi apa? Hypoxia, ya kan? Jadi patofisiologis lagi jatuhnya ke situ, repetetannya ke situ. Nah, itu gampangnya begitu. Jadi, ya itulah. Jadi lewat pernapasan ini, sebenarnya kita bisa bantu orang-orang yang obes itu untuk melakukan perbaikan. Di antaranya adalah melakukan pembakaran lemak, itu bisa lewat olah napas. Kemudian menurunkan resiko dead space juga bisa lewat olah napas. Kemudian walk of breathing yang meningkat bisa diturunkan dengan latihan napas-napas lambat, misalnya mulai dari 55, 10, 10, 15, 15, 20, dan seterusnya. Kemudian apalagi tadi peningkatkan saraf simpatetik tone-nya bisa diturunkan dengan olah napas. Dengan cara melatih napas-napas yang meningkatkan parasimpatik. Dan sebagainya. Nah, kira-kira seperti itu. Mbak Nela sebagai pengantarnya, begitu. Oke, makasih banget Mas Gunggung. Mudah-mudahan itu bisa memberikan gambaran buat teman-teman yang hadir di sini, apa sih korelasinya, karena banyak juga yang bingung gitu ya Mas Gunggung, apa hubungannya sih gitu kita napas terus sama bisa menurunkan menurunkan simpatik atau meningkatkan parasimpatik. Nah, ternyata kan memang ada ilmunya seperti itu. Dan setelah kita memahami ada yang namanya metode napas ritme, saya tuh langsung berpikirnya gini, Mas. Kalau begitu, ini bisa dong membantu teman-teman kita di para ketofastosis warriors yang karena keterbatasan kondisinya gitu ya, itu menyebabkan dia simpatiknya naik terus, tinggi terus, karena mungkin ya gangguan pada saat tidur malam gitu, karena pekerjaan, kan banyak yang seperti itu ya Mas. Jadi inilah kenapa alasan kita ingin membawakan ilmu yang di mana Mas Gunggung ini ahli di situ, kita ingin memperkenalkan metode napas ritme kepada komunitas ketofastosis yang sudah ada sekarang ini, dan juga yang mungkin para newbie yang baru mau gitu ya, baru mau tahu seperti apa sih gitu, apa solusi yang bisa saya peroleh gitu ya dengan kita mengikuti workshop di tanggal 27 Agustus nanti gitu. Jadi ini merupakan gabungan dari ilmu ketofastosis yang diajarkan oleh Mas Tio dan metode nafas ritme yang
dikuasai oleh Mas Gunggung gitu, dan sudah membuatkan jadi kayak semacam protokol-protokol gitu ya Mas. Jadi Iya. Mas seperti udah tahu kalau untuk apa begini polanya gitu ya. Itu udah sangat terdokumentasi dengan baik, dan inilah yang kita perlu gitu untuk kita semua untuk belajar dari dua pakar ini gitu. Jadi ini dua ilmu yang penting dimiliki oleh para warriors gitu. Karena kita semua udah paham 5 pilar, tapi banyak yang kita kepleset nih di pilar keempat dan kelima gitu. Walaupun secara teori kita tahu gitu penting, tapi sebenarnya dengan kita menguasai ilmu yang diajarkan oleh Mas Gunggung nanti, itu justru menjadi modal buat kita, membuat kita semakin bisa mantap ber-KF, buat yang sudah KF, dan juga membantu juga bagi yang newbie yang baru mau mulai mengetahui tentang KF, mau menjalani hijrah lah istilahnya ke gaya hidup ketofastosis. Ini ada sebuah skill atau tools yang boleh dibilang dahsyat gitu. Kalau saya lihatin gitu ya Mas, ini dahsyat banget. Saya sendiri, saya pribadi pengen banget belajar ini. Jadi saya juga sebenarnya nggak sabar nih nunggu 27 Agustus. Nyoba. Iya, jadi memang kebetulan metode ini juga sudah dilatihkan kepada lansia purnawirawan lebih dari 10 tahun. Jadi sudah diujikan pada badan-badan sepuh, kakek-kakek usia 70 tahun, sekarang sudah di atas 80 semua. Dan itu masih sugeng, masih sehat, alhamdulillah kita bisa lewati pandemi dengan baik. Ya artinya memang ya apa ya, ada banyak, misalnya kayak contoh orang-orang takut kalau misalnya habis makan terjadi kenaikan gula darah gitu kan. Padahal orang kalau habis makan ya pasti terjadi kenaikan. Mau nggak mau, ya baik itu dia makan karbo atau protein ataupun lemak. Dan saya ada solusinya lewat tapas ritme ini, kita pakai ritme-ritme tertentu yang menaikkan responsivitas parasimpatik, maka otomatis itu bisa ditekan gula darah postprandial itu antara 17 sampai 34%. Kan besar sekali 34% itu. Dan ini proven by jurnal. Kemudian ada lagi misalnya orang-orang yang baru menjalani sebuah pola diet tertentu terjadi kenaikan tekanan darah, maka dia takut. Maka ada juga ritme napas yang bisa menurunkan hipertensi secara cepat dalam waktu kurang dari 15 menit. Gimana caranya? Ada caranya, karena di badan kita ada saraf parasimpatik. Parasimpatik itu ada 4, dia ada oculomotor, facial, glossopharyngeal, dan vagus. Jadi ketika kita stimulasi saraf vagus pakai ritme tertentu, maka saraf vagus ini akan bisa menenangkan pembuluh darah, kemudian dia melebarkan pembuluh darah sehingga tekanan darah jadi turun. Dan itu menjadi obat yang sangat cepat sekali tanpa harus menelan apapun. Itu semua ada ritmenya di YouTube saya, bisa dilatih sendirilah. Bisa diuji langsung pakai alat ukur tensi. Kemudian ada lagi misalnya orang-orang terlalu khawatir dengan, walaupun sudah dijelaskan mengenai asam urat bahwa itu sebenarnya fisiologis ketika sudah ketosis. Tapi biasanya orang-orang baru itu takut ketika baru makan, baru ikuti sebuah diet lalu terjadi kenaikan yang luar biasa pada kolesterolnya gitu kan, atau pada asam uratnya. Ada juga teknik ritme napas yang bisa dipakai untuk menurunkan asam urat kalau dia takutan pada saat itu. Tapi kalau enggak ya nggak usah. Kemudian apalagi simpatetik tone-nya yang naik. Orang misalnya susah tidur. Kalau susah tidur sudah disiapkan environment-nya, sudah dimatikan lampunya, sudah bla 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 segala macam, pikirannya masih overthinking, bisa dipaksa pakai olah napas. Kenapa? Karena olah napas ketika dibentuk menjadi sebuah frekuensi dengan tarik buang secara stabil tadi, dia bisa stimulasi yang tadinya gelombang otaknya beta, stres, bisa kita turunkan jadi alfa. Jadi ketika gelombang otaknya turun jadi alfa, maka otomatis by nature otak kita rileks. Itu pasti rileks, nggak mungkin nggak. Otak kita nggak rileks itu karena masih terlalu over beta. Terus kan ada high beta, betanya tinggi. Terus gimana caranya? Ya turunkan dulu. Saya udah coba Mas pakai musik-musik. Ya musik-musik kadang-kadang jadi mikir segala macam kan. Yang paling gampang tuh ritme napas. Ritme napas paling gampang. Stimulasi saja kan tadi udah ada urutannya kan dari bawah ke atas. Jadi sederhananya itu kalau misalnya di badan kita itu, ini saya coba share sedikit ini ya. Share screen. Nah ini. Oke, contoh misalnya ada irisan. Ini lu matematika standar. Ada irisan antara dua himpunan. Nah, sebutlah ini ada nilai 0,04, ini 0,04 sampai 0,15, 0,15 sampai 0,4,
Sini ada 0,4 sampai 4, 4 sampai 8, 8 sampai 12, atau 16 katakanlah, 16 sampai 30, di atas 30. Maka sebut dengan irisan adalah nilai yang ada pada keduanya, gitu kan? Berarti kan ini, karena dia ada di sini, dia ada di sini. Nah ini frekuensi semua, yang ini frekuensinya jantung dengan menggunakan teori HRV, ya ini frekuensinya otak. Yang ini kita kenal dengan delta, ini kita kenal dengan alfa, ini kita theta, ini kita kenal dengan alfa, ini beta, ini gamma. Ini kita kenal dengan kalau di jantungnya teori very low frekuensi, ini low frekuensi, ini high frekuensi. Dan ini semua bisa distimulasi lewat napas. Yang di sini bisa distimulasi lewat napas. Jadi artinya untuk masuk ke gelombang delta, stimulasi aja. Karena ini pasti menginduksi ke sini kan. Arahnya kan pasti ke sini. Makanya tadi saya jelaskan di tabel-tabel rumus tadi itu ada ritme-ritme napas yang bisa menghasilkan frekuensi-frekuensi sekian. Karena kita bisa stimulasi. Orang-orang over stress berarti kan dia posisinya ada di beta. Ya kan dia over stress pasti ada di sini. Dia overthinking dan sebagainya, nggak bisa tidur, banyak pikiran, takut dan sebagainya atau apalah sebabnya. Sehingga kenaikan gelombang beta akan memicu kenaikan simpatik. Ya udah kita lawan saja. Simpatik adanya di lawan simpatik adalah parasimpatik. Berarti kita lakukan ritme-ritme napas yang menaikkan saraf simpatik secara sadar dan sengaja terus-menerus. Tidak mungkin tidak terjadi perubahan. Wong kita stimulasi terus-menerus, napasnya kita ubah, frekuensi kita bentuk, maka dihajar terus simpatik overdrive-nya kita hajar terus dengan parasimpatik, pasti dia akan turun. 5% turun, 10% turun, 15%, tiba-tiba las dia tidur. Tanpa dia tahu kapan dia bisa tidur. Dan itu banyak terjadi. Nah, jadi lewat teori napas ritme itu kita bisa buktikan bahwa hubungan antara jantung dan otak yang dalam bahasa Jawa disebut dengan nyawiji, penyatuan itu bisa dibuktikan lewat teori frekuensi. Selama kita menstimulasi dengan frekuensi yang bersesuaian, maka frekuensi itu pasti akan merambat terus-menerus mengikuti hukum alam resonansi dan akan bergetaran dengan yang frekuensinya sama. Ya, sederhananya seperti itu. Ya, Sehingga pada titik ini kita jadi ada solusi. Kita jadi ada solusi untuk melakukan perbaikan pada mereka yang misalnya pilar tidurnya ngaco gitu kan. Pada mereka yang terlalu overthinking. Karena kan semua pikiran ada problemnya. Terus kecemasan. Karena ada overthinking yang tidak menghasilkan kecemasan. Misalnya kayak saya besok harus bikin brosur. Ya udah, malam saya aduh gitu kan saya harus bikin. Tapi itu tidak membuat saya cemas untuk besok kalaupun saya tidak terjadi malamnya. Tapi kan ada orang yang overthinking besoknya tapi malamnya cemasnya luar biasa. Overthinkingnya naik, kecemasannya naik. Ya udah itu komplit sudah. Jadi gimana caranya? Ya wes olah nafas saja dipaksa. Ya sama kayak ritme sirkadian itu sebenarnya pemaksaan. Di jam-jam tertentu hormonnya dipaksa melimpah gitu kan, dipaksa melimpah. Tapi manusia memaksakan diri untuk tidak mengikuti ritme itu. Jadi dia memaksakan ketika melatoninnya naik, tapi dia maksain untuk naikin kortisol. Jadi diadu tuh. Sehingga stresnya jadi naik dengan cara apa ya? Mungkin dia masih kerja, ya kan? Ya dasar kerjanya banyak lah, mungkin deadline atau macam-macam. Nah, kalau sudah seperti itu ya udah tinggal dibawa ngikutin gimana ritmenya kan. Nah, kalau susah ya udah ada solusi lain, misalnya kita meningkatkan kualitas deep sleep lewat olah napas dan seperti itu. Ya, kira-kira Wah, gambarannya gitu. aku boleh nanya sebentar ya kan, karena mungkin lagi terlintas gitu. Nanti takutnya lupa, nggak apa-apa ya Mas Hmm. Gunggung ya. Monggo silakan. Karena di dalam KF itu ada 5 pilar yang mungkin kita bisa support dengan nafas ritme ini, mungkin di pilar yang manajemen kolbunya itu kayaknya ya. Karena kalau Bisa. saya berpikirnya Hmm. gini, orang disuruh rileks, orang disuruh ikhlas, orang disuruh sabar. Itu kan nggak mudah gitu loh. Nah, aku malah berpikirnya ketika frekuensi, kita ada di alfa, di mana kita sebenarnya rileks, aware, mungkin gitu ya Mas Gunggung ya? Ya. Aha, itu kayaknya akan lebih mudah me-manage apa yang ada di diri kita. Mungkin kayaknya aku malah berpikirnya di pilar yang manajemen stres itu gitu loh. Mungkin ya di mana-mana juga di ya pilar tidur, di pilar olahraga juga. Cuma kayaknya sangat-sangat menggarisbawahi bahwa ketika kita
ya dalam hidup ini nggak mungkin nggak ada ujian gitu. Tapi ketika dihadapkan dengan ujian, kita harus ikhlas, kita harus sabar. Itu kayaknya yang paling sulit dan nggak ada metodenya gitu. Ya kemarin sudah dibahas singkat mengenai stressful situation gitu kan. Artinya Ya. stressful situation itu bisa dengan mudah sekali di-handle lewat olah napas. Orang kalau Mhm. kalau stres udah pasti yang berubah duluan apa? Ritme napasnya kan. Ya. Dia kan makin makin hiperventilasi, makin ngos-ngosan. Jadi artinya orang-orang yang rutin latihan napas tertentu gitu kan, maka dia punya kecenderungan untuk lower stress dan ini udah kita buktikan dan kita bisa hitung. Termasuk dari pasokan oksigennya tadi. Ketika work of breath-nya naik pada orang-orang obesitas itu, maka tentu saja dia menjadi lebih berat fungsinya, sehingga kerja otot lebih tinggi, sehingga terjadi mismatch. Sementara orang obesitas itu hiperventilasi kan, karena dia work of breath-nya tinggi. Tapi Mhm. lucunya juga CO2-nya ikut naik. Nah, mestinya kalau orang hiperventilasi kan nguras CO2. Ketika kita sengaja tarik buang hiperventilasi kan mestinya nguras CO2. Tapi karena dia ada work of breath-nya tinggi secara alamiah, kemudian ototnya bekerja dipaksa bekerja lebih berat akibat tekanan lemak pada dinding dada begitu, maka terjadi CO2-nya naik, maka mismatch pada ventilasi dan perfusi di sini. Nah, itu bisa diberesin lewat napas tuh. Termasuk tadi saya bilang jadi stres begitu. Otomatis kalau stres-stres tinggi, kita bicaranya dari sudut pandang frekuensi, berarti gelombang otaknya terlalu beta. Maka Ya. turunkan jadi alfa. Gelombang jantungnya terlalu simpatik, ya kan? Turunkan naikkan parasimpatiknya, maka otomatis simpatiknya jadi lebih turun. Nah, seperti itu. Jadi bisa Ya. Jadi dengan cara mudah begitu. ya, baru kebayang mekanismenya tuh seperti itu ya Mas Gunggung ya. Karena kalau Iya, kita marah kan disarankan untuk duduk dulu, kalau masih marah disuruh rebahan. ya. Kalau Nah, masih itu ternyata berbaring, ya. berbaring gitu ya. Makanya alhamdulillah jadi baru dapat ilmu baru nih dari Mas Gunggung. Jadi ini Oke, itu aja sih technical tiba-tiba ya. terlintas. Jadi technical banget gitu loh. Ini ilmu teknis banget Ya, gimana mewujudkan yang diteorikan itu gitu kan. mm-mm, Kita betul. Jadi ada catatan jurnalnya gitu ya. dan itu bisa dipelajari dan bisa dipraktekkan gitu, Ya. diikuti caranya. Jadi ada panduan teknis untuk melakukannya. Jadi sesuatu yang kita anggap nggak mungkin lah kita capai ikhlas, karena kan Itu dia. ya kan Mas Gunggung ya, Iya, apa betul. itu tempatnya ikhlas. Gimana Betul. caranya menyengajakan diri gitu ya untuk mencapai titik alfa tadi gitu. Nah ini satu metode. Jadi ini benar-benar kalau aku bilang nih saat ini keren Hmm. banget sih ilmu ini. Kalau kita Iya, karena mungkin selama ini nggak pernah ada yang menjurnalkan tutorialnya gitu ya. Dan Mas Gunggung tuh rajin banget gitu puluhan tahun. Waduh, standing applause deh, gila. Bener, aku Iya, salut karena banget. memang logikanya sebenarnya sederhana kan, sama kayak, "Bisa nggak sih Mas saya langsung langsung tenang?" Ya boleh aja, tapi bisa juga yuk masuk ke ruangan yang hening gitu kan, yang nggak berisik, di situ dia bisa dapat ketenangan. Jadi terserah dia memulai dari, environment-nya dibangun dulu untuk tenang, atau dia bisa langsung masuk pada rasa tenang yang dia pada saat itu bisa munculkan. Tapi kalau orang lagi kalut, overthinking, bla 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 segala macam, gimana cara dia bisa tenang? Nggak bisa, dia harus dapatin dulu lingkungan environment yang membangun untuk tenang, membantu untuk tenang. Baru nanti dia digiring untuk batinnya menjadi lebih tenang. Nah, napas juga begitu. Jadi ketika napasnya dilatih dulu, maka terbentuk paksaan terhadap alfa, maka pada momentum itu ketenangannya bisa dimasuki. Walaupun saat itu dia masih kalut, ya kan ketika sudah dipaksa masuk ke alfa ya sudah. Ya sama orang dipaksa melatoninnya tinggi sekali atau katakanlah nenggak obat tidur gitu kan, tiba-tiba les saja tanpa dia mikir apa-apa gitu. Environment-nya dibikin sangat ekstrim sekali. Nah, olah napas itu membangun environment tadi. Jadi kita atur dari sisi frekuensi, detik tarik napasnya kita atur, detik buang napasnya kita atur, angkanya kita tentukan, kalau ritme 55 untuk apa, 10-10 untuk apa, 15-15 untuk apa, untuk pencernaan bagaimana, untuk orang-orang yang khawatirnya tinggi bagaimana, mental health seperti apa, panic attack, ADHD, kemudian PTSD, macam-macam, itu semua bisa diatur. Jadi lingkungannya dibangun dulu. Setelah lingkungan dibangun, maka dia punya kecenderungan lebih mudah untuk masuk. Ya sama aja Ya, kayak kenapa orang masuk rumah ibadah, ya karena di sana ada banyak frekuensi ketuhanan. Lu frekuensi betul. ketuhanan juga ada di pasar, Mas. Iya, ada di pasar kalau lu udah peka. Kalau lu udah peka, lu bisa rasain ada frekuensi ketuhanan di pasar, di sekolah, di mana-mana di pinggir jalan gitu kan. Tapi kalau belum, ya udah datangi tempat yang memang frekuensinya secara environment itu sudah mendukung. Kalau napas tuh gitu. Hmm.
Jadi Ya, ya. dibangun secara manual dulu supaya mendukung, mensupport. Nanti setelah itu mau ngapain ya terserah. Kalau kita ada di lingkungan itu kan ya nggak mungkin kita masuk ke sesuatu yang tenang lalu teriak-teriak lagi kan ngapain juga kan. Nah kira-kira begitu. Jadi bisa masuk dari sisi kalau di ketofastosis pilarnya itu dari sisi manajemen stres, bisa masuk dari sisi perbaikan tidur, bisa masuk dari sisi misalnya mengetahui apakah latihan beban atau olahraga Mm. kita over stress atau tidak, overtraining atau Ya, tidak. ya. HRV itu gampang Nah, sekali. Kenapa? Karena Mas HRV itu Gunggung, risetnya melimpah sekali. Siap, Mas Ebi. ya, ini kebalik pertanyaanku, Mas. Jadi pertanyaanku adalah kalau tadi kan lebih kebanyakan supaya saraf parasimpatetiknya jadi tinggi ya, untuk supaya bisa rest. Nah, sekarang kalau kebalikannya, saat misalnya kalau aku kan main di istilahnya beban berat ya. Nah, dalam beban berat itu salah satunya adalah teknik bernapas juga, Mas. Nah, kalau terkenal itu falsafah manuver ya. Nah, berarti secara logika bisa dibalik juga, Mas. Benar nggak? Kalau misalnya Ya bisa. ke- Karena kan tadi bisa udah dijelaskan kan, simpatik parasimpatik kan. ah, Kita bisa naikkan parasimpatik secara sadar dan sengaja atau kita bisa mau naikin simpatik secara sadar dan sengaja, tergantung case-nya aja. Oke, berarti secara logika kalau dalam angkatan aku misalnya powerlifting dengan ritme napas yang bisa aku atur kan bisa berat juga ya Iya, powernya kan ya. kita udah coba pada lari. Jadi kita punya peserta yang sering rajin maraton. Nah, pakai maraton itu ketika Oke, kita demonstrasikan, kita praktekkan dia pakai ritme 22 atau ritme 33, jadi tarik 2 buang 2 atau tarik 3 buang 3. Itu selesai maraton tuh nggak ya, sakit-sakit badannya. Badannya biasa aja, dia merasa gue kayaknya siap oke, deh maraton lagi begitu. Tapi dia harus stabil, harus stabil. Tarik 2 oke. buang 2, tarik 2 buang 2, Iya, langkahnya begitu, stabil. betul betul. Atau tarik 3 buang 3, itu Karena bisa. salah satu betul betul. Karena kuncinya salah satu kekuatan kalau di dunia powerlifting, Mas, itu adalah taking beratnya, Mas. Jadi Hmm. pada saat narik nafas segala macam, nah itu bisa menghasilkan force power di dalam badan yang untuk kemudian mengangkat. Nah itu yang juga salah satu kunci. Nah jadi ini menurutku sangat menarik nih kalau dalam kombinasi untuk latihan beban berat powerlifting atau strongman, Mas. Nah, Ya, itu malah bagus sekali. Sip. thank you. Nah, Ya, insight bagus banget nih, keren banget, Mas. gitu Mbak Nela, monggo silakan. Apalagi? Mas Mas Gunggung mungkin nanti boleh dikasih triknya secara singkat ke Mas Ebi karena beliau mau ikut lomba strongman nih, Oh cie. iya, saya lihat di Facebooknya juga mantap. Wah, Jadi strongman. jadi dapat coach baru nih dari masalah nafas oleh Mas Gunggung. Coach baru buat Mas Ebi. Jadi Ketofastosis itu punya apa namanya, punya kesan yang bagus sekali buat diri saya. Jadi Masya saya senang Allah. sekali. Karena saya pernah cerita dulu di pertama webinar itu sama Hmm. Mas Ebi sama Mbak Nela. Waktu pandemi awal dulu itu saya nggak tidur 7 hari. Awal pandemi Allah dulu, awal. Covid, Akbar. Belum ada vaksin, COVID. Belum ada vaksin, belum Mas. ada apa. Yang kotanya jadi kayak kota Ya, mati lah waktu awal itu. Nah itu Nah, saya diskusinya lockdown. sama Mas Tio tuh tiap hari tuh, sama Mas Tio tiap hari, sama Dokter Irma tiap hari. Allah. Saya medical check up di Prodia, saya munculkan, saya kirim. Karena waktu itu memang dampak dari COVID salah satunya meningkatkan ketakutan yang luar biasa. Ketakutan Yes, akan betul. mati, ketakutan akan mati. Ya, ketakutan paling tinggi adalah kematian. Tapi ya berkat olah napas ini, ya alhamdulillah saya paralel dengan penjelasan-penjelasan Mas Tio, saya cerna pelan-pelan. Kemudian saya latihan napas setiap malam walaupun nggak tidur. Tapi saya tetap kondisikan karena saya ngerti parasimpatik saya harus tetap tinggi, gelombang beta saya harus tetap ada di alfa, maka saya tidak mengalami efek seperti brain fog dan sebagainya besoknya. Nanti malam pun saya gitu lagi, malam saya gitu lagi, dan saya bisa lolos. Dan ada salah satu teman saya yang dia cerita bahwa ada salah satu teman juga, temannya dia yang 3-4 hari nggak bisa tidur ya berpulang. Saya Mm. alhamdulillah berarti dengan ilmu ini ya saya bisa jadi ikhtiar loh. Dari Betul. situ saya bikin kelas deep sleep. Karena saya ngerti betul rasanya nggak bisa tidur, ngerti betul rasanya switch dari beta ke alfa, badan saya peka, rasanya switch dari simpatetik ke parasimpatik kayak apa, pakai ritme yang bagaimana, situasinya harus seperti apa, itu bisa menyelamatkan, bisa membantu untuk Alhamdulillah. saving life, seperti itu. Ya alhamdulillah. iya, Qadarullahnya memang Mas Gunggung harus dipertemukan dengan KF dan Keto Fitness. Itu saya dulu udah pernah bilang, mungkin maksudnya lupa waktu itu. Saya bilang suatu hari nanti saya akan bantu. Tapi ya Wow. lupakan saya waktu itu, saya ya nggak kepikiran lah.
Makanya Tapi tiba-tiba dikontak dokter Mira, waktu dikontak dokter Mira, Halo ya, Dokter ketemuan. Mira Dokter gabung Mira nih. ikut kelas saya waktu itu. Iya, Ikut iya, ya, kelas normalisasi diabetes. Dia ikut kelas normalisasi diabetes yang tanpa puasa, tanpa diet. Jadi betul. dengan perjalanan panjang ini, saya menemukan bagaimana strategi napas yang bisa menurunkan HbA1c tanpa puasa, tanpa diet. Dan logis, seperti itu. Ikut, terbukti, nyetir apa ke 4 kota, 5 kota, naik aja, on terus gitu, nggak ngantuk-ngantuk. Dokter Mira itu. Lalu kemudian sangat terkesan, terus ketemu sama Mbak Nela gitu kan, ketemuan di Citos, ya udah ngobrol-ngobrol sampai beginilah perjalanannya, itu takdirannya. Iya. Takdir, berarti 3 tahun lah kurang Ya, lebih. Mas, kan? Ya, 2000. takdirannya. Ya, dan ini yang membuat aku yang baru hari ini ketemu Mas Gunggung langsung gak sabaran mau coba workshopnya nanti tanggal 27. Ya, nanti seru, nanti seru. Nanti Penasaran kita banget kita mekanismenya. buktikan betul nggak sih frekuensi itu ada napas itu frekuensinya di layar nanti live gitu pada Mhm. saat itu peserta yang maju. Kalau saya yang buktikan sih ya, gurunya ini pasti bisa. Tapi Nah, nanti Oke. setiap orang akan bisa karena ilmu ini ajeg. iya. Ajeg tuh artinya nggak peduli ini siapa, 1 tambah 1 sama dengan 2. Ya udah, 1 tambah 1 Oke. sama dengan 2 gitu. Artinya ini adalah tutorial gitu ya, Mas ya. Iya, aspek Teknis praktis. gitu ya. Aspek teknis, Ya. aspek praktis yang insya Allah Mhm. memudahkan seseorang dalam mengalami situasi sulit. Seperti kemarin ada pasien saya baru datang dari Australia, tiba-tiba di liburan seminggu sama anaknya di sana, Mhm. pulang-pulang tensinya 178. Wow, panik dia 178, tinggi sekali. Ya udah, datang ke kafe, ngobrol dengan saya, terus saya bilang, "Udah praktekkan ritme untuk penurun hipertensi aja." Dia 15 menit dari 178 jadi 120-an. Secepat ini Mas, ini cepat itu. Nah. Saya bilang ini untuk kasus-kasus darurat sangat saving life sekali. Mhm. Sangat saving life termasuk juga untuk kenaikan gula darah yang tinggi, termasuk kondisi hipoglikemik. Hipoglikemik kan nggak kalah ngerinya kan. Betul. Hipoglikemik Saya dulu turun, hipoglikemik, Mas. nah kan bisa kita naikin lewat olah napas untuk naikin Mhm. glukosa sesaat pada saat itu. Ya paling nggak Betul. ketika sudah naik glukosa sesaat pada saat itu, ya kita bisa cari sesuatu kan untuk saving life yang lebih baik. Juga misalnya Mhm. terjadi problem pada jantung pada saat itu. Misalnya Mhm. katakanlah, tendensi orang mau kena stroke, tiba-tiba berkeringat dingin banyak sekali, jantung seperti diremas dan sebagainya. Solusinya apa? Minum obat, masa kita mau lari dulu ke rumah sakit nggak keburu. Kita Mhm. bahkan kita mau jalan ke kamar aja bisa jadi nggak keburu karena hitungannya udah Betul. millisecond kan. Yes, yes, Maka olah yes. nafas itu yang paling masuk akal. Jadi ketika olah nafas dipraktekkan pada saat itu, kita bisa untuk melebarkan pembuluh darah pada saat Mhm. itu, langsung itu. Mhm. Nah ini Jadi, sudah banyak. aku sih mengambil kesimpulan gini, Mas, memang sejak pandemi itu kan sepertinya kita tersaring gitu ya, Mas, ya. Memang yang Hmm. mempunyai gaya hidup yang kurang baik, yang mempunyai comorbidity dan lain sebagainya. Yang saya sedang meng-highlight dalam pikiran saya adalah ternyata dengan olah nafas ini menjadi salah satu tools untuk kita bisa survive dalam waktu singkat gitu. Karena saya kan termasuk orang yang mudah trauma gitu ya. Jadi misalnya ada orang jahat, orang julid, orang apa, itu langsung kepikiran gitu, langsung kebawa ke hati, baper. Nah, ternyata dalam hal, kondisi yang urgent dan ya resikonya fatalitas itu termasuk ketika habis futsal, tiba-tiba seperti jantung diremas. Nah, ternyata ada trik dengan olah nafas supaya kita itu istilahnya kayak, surviving tools gitu loh, dengan Iya betul. napas ritme ini. Bener ya, Mas, ya? Ya betul, makanya ini yang paling mudah karena apa treatment ini dibuat sangat logis sehingga tidak masuk pada sekte tertentu, walaupun Iya, saya betul, dari betul, Merpati betul. Putih, tetapi memang ini adalah kristalisasi yang sangat berbeda dengan perguruan silat saya sebelumnya. Maka saya selalu bilang bahwa ini adalah temuan begitu kan yang saya bisa pertanggungjawabkan secara sains dan medis. Dan karena ini sangat ilmiah sekali, maka kita lepas dari aspek-aspek itu. Jadi semua pengaturan-pengaturan itu by manual kita lakukan, ada rujukan jurnalnya, bisa dibuktikan lewat alat, bisa kita uji dan sebagainya. Jadi ya mudah-mudahan ini jadi manfaat bagi banyak orang lah. Mhm. Makanya saya bikin apa Insyaallah, insyaallah. namanya YouTube saya itu saya tulis semua dasar teorinya di situ. Semua kelas-kelas saya dasar teorinya saya tulis di situ. Jadi saya bikin kelas khusus mata. Kenapa bisa ada kesembuhan pada mata misalnya seperti plus minus silindris glaukoma. Ah, Karena ini nih. ada jalur saraf parasimpatik yang mengarah ke mata namanya jalur okulomotor. Oh. Karena parasimpatik kan kalau dalam struktur sistem saraf kranial yang 12 itu kan cuma 4. Jadi Tuhan Mhm, cuma kasih 4/12. 4 itu mhm, okulomotor untuk mata, facial untuk wajah, glosopharyngeal dan vagus.
Jadi jalur ini saya jelaskan. Kenapa orang bisa sembuh lewat diabetes? Kenapa orang bisa sembuh diabetes lewat olah napas murni misalnya? Saya jelaskan. Kita harus mempertimbangkan misalnya ketika ada intervensi orang sehat dari diabetes dengan diet, lalu puasa, lalu olahraga, olah napas, ada 4 misalnya. Yang menyembuhkan paling dominan yang mana kita nggak tahu. Yes, yes, Seperti yes. itu. Nah, maka saya bikin uji coba di kelas, di mana di kelas itu hanya diberikan 1 intervensi saja. Ya ini olah napas saja, terserah peserta makannya sakarepnya, mau puasa mau enggak juga boleh, gitu kan. Terus nggak ada diet, tapi bisa turun, bisa normal HbA1c-nya. Berarti intervensinya itu betul-betul bisa dipakai, artinya proven lah. Juga banyak case-case lain yang hanya murni olah napas saja ternyata bisa. Hanya murni olah napas ternyata terus gitu, termasuk untuk meningkatkan anti-aging atau glutathione. Jadi selama ini glutathione itu kan nggak bisa diproduksi oleh apa namanya, ya harus dari eksternal lah. Kita beli suplemen glutathione atau glycine atau N-acetylcysteine begitu. Ternyata lewat olah napas juga bisa produksi. Jadi ini salah satu alternatif yang menurut saya ini kalau digali luar biasa besar. Hanya kadang-kadang memang dalam tanda kutip istilah olah napas tuh alergi bagi sebagian orang karena mungkin terlalu klinik begitu kan. Iya, Ya iya. gambaran kita tentang olah napas itu kan adalah ritual-ritual. Padahal sebenarnya ya Betul, cuman betul. Aja, tarik Mas. napas, tarik napas, buang napas yang frekuensinya diatur, detiknya diatur, maka dia masukkan frekuensi. Setelah Yes, itu resonansi yes. sudah. Napas ritme Ya. itu begitu aja. Jadi Nah, kalau kita berhubungan dengan meditasi, kemudian dengan rutinitas yang olah nafas, itu sebenarnya jangan disuzonin gitu ya Mas ya, jangan dianggap negatif. Sebenarnya itu adalah iya, teknik yang ya membantu sebenarnya ya. memang nggak salah juga karena banyak informasi di luar sana kayak gitu. Nah, itulah Mhm, kenapa saya ubah ya sama kayak kenapa harus belajar HRV. Saya sering bilang mhm. karena riset HRV ini melimpah sekali. Olah napas ini, metode napas ritme ini kekuatannya pada pengetahuan HRV. Riset HRV itu melimpah sekali, perjalanan panjangnya juga melimpah sekali. Ini hanya sebagian saja. Dia ada ratusan ribu, jutaan jurnal lah. Kemudian alat-alatnya pun kita beritahukan. Jadi belum ada olah napas yang dikasih tahu jurnalnya, dikasih tahu dasar teorinya, dikasih tahu you harus pakai alat apa kalau punya duitnya gede belinya alat yang ini, kalau duitnya agak kecil belinya Nah, alat yang betul, ini. betul. Lalu Betul, kenapa betul. harus pilih alat itu? Karena alat itu ada standar jurnalnya. Kalau kita pakai yang gold standar Polar H10 itu akurasi dengan EKG-nya 99,7%. Lalu kita Wow. kenapa pakai aplikasi ini? Karena dia akurasinya Itu 92%. Kenapa kita Mas itu pakai software ini? Terus kita kasih tahu semua ke masyarakat supaya mereka terbuka bahwa ini nggak beli kucing dalam karung. Ini semua udah dibuka nih. Pengen Oke, oke, belajar oke. nggak? Gitu kan? Pengen belajar nggak? Kalau nggak pengen Ya, belajar, ya nggak tahan apa-apa. dulu. Gitu. Ya, tahan dulu Mas Gunggung. Nanti kita akan jabarkan itu nanti di tanggal 27. Nah, Hebat nih Mas Gunggung. Aku sih salutnya apa? Wow, very very apa ya, detail gitu loh. Sangat-sangat apa namanya? Berurut gitu ya. Dan boleh rekomendasi Mas kalau misalnya yang mau memulai melatih olah nafas ini boleh dari usia berapa Mas? secara teori berapa saja selama dia mengerti instruksi. Begitu. Selama dia mengerti Oke. instruksi. Jadi misalnya ketika dibilang tarik, dia ngerti, oh suruh tarik. Dibilang buang, ngerti buang. Ini nggak ada senamnya, ini nggak ada senam. Di napas ritme nggak ada senamnya, kita nggak ada gerakan-gerakan kayak tai chi, nggak ada. Kita cuman duduk manis, boleh pakai masker, boleh bersandar, boleh berbaring. Yang dilakukan hanya mengatur jumlah detik tarik napas sama detik buang napas. Nggak ada gerakannya, Ya, ya, nggak ada ya. jurusnya sama sekali, nggak ada. Jadi nggak kayak misalnya harus ada ruangan tempat, nggak ada. Harus duduk Ya, di ya, mana ya. aja. Mau di Ini pesawat lebih juga praktis bisa, ya. lebih praktis, jauh lebih Ya. praktis. Iya, karena kalau aku juga ngerasa pas saat masih, sekolah gitu ya, ikut, ilmu ya apalah, itu cuma ngikutin gerakan, tapi cuma disuruh ingetin, "Ingat nafasnya ya, ingat nafasnya." Terus aku juga ngerti, nafasnya dari sini apa dari sini gitu, terus nafasnya ke dada apa ke perut. Itu tuh nggak diajarin, cuma disuruh niru gerakan aja. Padahal justru, intinya tuh justru di nafasnya, seperti tai chi, seperti yoga, seperti meditasi, ataupun mungkin umat muslim yang sedang sholat gitu loh, Mas. Jadi nggak pernah terbayang atau tidak teredukasi mungkin ya, bahwa, ada loh satu rahasia di balik nafas gitu. Ya, jadi kalau misalnya kita membebaskan, misalnya kita katakanlah ini ada berapa nih, 98 orang ya, berarti saya katakanlah pelatihnya, saya ngajari 97 orang untuk
teknik bernapas. Lalu kita bilang, oke, kita atur napasnya. Nah, ini kalimat standar kita atur. Tapi pengaturannya berapa detik? Maka masing-masing orang beda. Ya, Mas Ebi habis gajian betul. nih, wah pasti napasnya panjang tuh habis gajian, dapat bonus, gitu kan, menang Menraktir. lomba, napasnya pasti panjang. Mbak Nela nih hari ini habis bayar segala macam nih cicilan nih, habis semua gaji, napasnya mesti berbeda kualitasnya. Jadi pengertian, ayo kita napas kita atur, itu ngatur orang tiap berbeda karena pada saat itu juga di badannya berbeda. Nah sekarang bayangkan Hmm. misalnya begini, ini saya share sesuatu yang menarik sini. Ini saya sebut kalau di dalam teori napas ritme saya adalah resonansi komunal dan resonansi individual. Jadi misalnya ini ada orang pertama, nah gitu kan, orang kedua, orang ketiga, orang keempat, orang kelima dan seterusnya lah sampai 98 orang. Napasnya suka-suka, berarti dia kan ngebentuk frekuensinya masing-masing. Mungkin Ya. ada yang 0,1, ada yang mungkin ada 0,2, ada yang 0,3. Tidak terjadi resonansi. Tapi ketika saya bilang, oke, sekarang 97 orang sama-sama tarik 5, buang 5, ikuti audio saya. Maka yang Ah, pertama dia membentuk 0,1 Hz. Orang yang kedua membentuk 0,1 Hz. Orang yang ketiga membentuk 0,1 Hz. Orang yang keempat membentuk 0,1 Hz. Orang yang kelima membentuk 0,1 Hz. Maka ini akan terjadi resonansi karena frekuensinya sama. Ini saya sebut dengan resonansi komunal. Jadi ketika latihan bersama, kemudian kita atur detik tarik napas, detik buang napasnya, maka frekuensi setiap orang ini menjadi sama. Dia akan memancarkan gelombang yang sama. Dan ketika frekuensinya sama, salah satu mendoakan saja orang lain, kecenderungan untuk mengalirnya itu akan lebih besar karena frekuensi sama. Frekuensi sama itu menjadi resonansi. Ini saya sebut sebagai teori resonansi komunal kalau napas ritme diajarkan di kelas hari Sabtu. Jadi kita bisa melakukan seperti itu, menyamakan frekuensi pada semua orang dengan melatih ritme napas yang sama pada satu saat. Nah, badan manusia kan juga begitu sama. Badan manusia ini kan ada banyak sekali frekuensi. Jadi ketika kita pilih salah satu frekuensi, kita kan bergetaran dengan frekuensi itu. Maka kita beresonansi. Terus begitu. Nah, dengan cara seperti ini, probability kesembuhannya jadi lebih besar di antara mereka yang dibandingkan mereka yang sekedar oke, atur napas ya masing-masing 97 orang ini kita atur napas masing-masing. Kalau di saya enggak, oke, kita tarik 5, buang 5 sama. Kita tarik 5 terus begitu. Begitu frekuensi sudah sama, oke, berikutnya kita saling mendoakan. Ini contoh paling gampang. Tidak boleh ada orang mendoakan dirinya sendiri, orang harus mendoakan orang lain. Nah, ini yes. salah satu contoh saja. Jadi begitu frekuensi sama, maka amplitudo frekuensi itu menjadi sangat besar pada saat itu. Wow, 97 menarik. orang menjadi sangat besar. Nah, ini salah satu gambaran saja. Masya Ya, Allah. ada banyak sih. Ada resonansi individual, ada resonansi komunal, macam-macam. Ini salah satu aspek saja. Nah, di dalam napas ritme itu secara umum dibagi menjadi dua komponen. Nah, ini sini kelihatan ya. Komponen yang pertama disebut sebagai napas ritme inti. Napas ritme inti, ini semuanya ada dasar jurnalnya semua. Apa itu napas ritme inti? Yaitu napas ritme yang berada pada mekanika ventilasi, rasio inhalasi, ekhalasi. Ini dasar jurnalnya kuat sekali. Di dalam sistem respirasi itu ada namanya rasio inhalasi, ekhalasi. Ada rasio 1:1, rasio 1:2, dan rasio 2:1. Maksudnya 1:1 adalah detik tarik napas sama dengan detik buang napas atau simetris. Kalau rasio 1:2, detik buang napasnya 2 kali lipat. Jadi misalnya tarik 1 buang 2, tarik 2 buang 4, tarik 3 buang 6, tarik 6 buang 12, tarik 5 buang 10. Itu rasio 1:2 disebut sebagai prolonged expiration. Jadi kita bisa bentuk seperti itu. Jadi kalau dihitung ada sekitar 90 sampai 100 ritme dasar dari napas ritme menggunakan mekanika ventilasi. Ini adalah ilmu spirometri. Maka jadi gampang sekali untuk mengatasi masalah-masalah yang berhubungan dengan aspek pernapasan dengan teori napas ritme ini. Karena ini semua ilmu spirometri semua. Ilmu spirometri kan ada yang namanya tidal volume, ya kan, 500 ml. Ada namanya inspirasi reserve volume, ada ekspirasi reserve volume, ada functional residue capacity, ada inhalation capacity atau inspiratory capacity, ada vital capacity. Ya, semacam-macam. Ini semua bisa didapat dengan sangat mudah dan dihitung dengan napas ritme tuh. Iya. Nah, makanya contoh seperti ini misalnya.
hitung-hitungan untuk minute ventilation dan sebagainya. Ini sangat mudah sekali. Sehingga masalah-masalah yang timbul dari katakanlah problem obesitas dari sisi mekaniknya, dari sisi pernapasannya itu bisa diberesin, bisa dibantu, termasuk tuh hal-hal lain. Ini salah satu contohnya saja. Ini kita bisa bahas panjang kali lebar sih. Kalau untuk napas ritme inti itu. Ya sederhananya gambar umumnya gitulah. Bahwa ini semua dasarnya ada, cara menghitungnya ada, cara mengkalkulasinya ada, rujukan jurnalnya juga ada, alatnya diberitahu, cara ngukur alatnya diberitahu, semua videonya saya ada semua lengkap. Jadi kalau mau belajar sendiri juga boleh, jadi expert di situ juga boleh. Atau kalau pengen belajar di kelasnya juga bisa. Nah sekarang ini kebetulan nanti kita ketemu di tanggal 27 tuh. Jadi kalau Iya, tertarik, ya monggo saja gabung tanggal 27, nanti saya jelaskan lebih detail sambil praktek. Nanti rasanya kayak apa, terus cara mengukurnya bagaimana, cara membuktikannya bagaimana. Nanti pakai alat ukur HRV sih, bahwa termasuk alat ukur gelombang otak nanti. Bener nggak nih bisa switch dari beta ke alfa? Itu kan perlu Menarik dibuktikan, banget nih. ya kan? Jadi kalau misalnya, oke, kita akan ajarkan olah napas yang relaksasi. Ya, terus pertanyaannya, cirinya apa relaksasi itu? Apa ukurannya otak kita relaksasi? Harus jadi alfa kan? Mhm. Jadi kalau bisa jadi alfa murni, nah berarti memang betul pada saat itu dia lagi relaksasi. Seperti itu. Jadi harus bisa switch yang kelihatan langsung pada saat itu. Nah, ya Masya kira-kira begitu Allah. gambarannya. Gak sabar aku. ya kita nanti kan juga akan ada after class juga, Mas Gunggung ya. Jadi Ya, buat peserta workshop nanti itu kita akan setelah workshop nggak berhenti begitu aja, kita akan buat kelas. Siapa yang berminat untuk lanjut, ada 5 sesi lanjutan belajar olah napas dengan Mas Gunggung langsung. Terus kita juga ada 5 sesi olah fisik yang akan dibimbing juga oleh para certified personal trainernya dari Keto Fitness gitu ya. Dan juga nanti akan ada lagi bonus-bonus lain, termasuk kita juga akan kasih bonus juga ini free gitu ya, buku berawal dari Alif ya, supaya dari sisi fisiologinya bisa lebih mantap lagi gitu ya, basic ilmunya gitu. Jadi tujuan kita mengadakan workshop ini betul-betul mau memberikan tools gitu, memberikan skill kepada pesertanya gitu, sehingga dia akan punya ilmu yang bisa dia pakai, keterampilan dalam hal gaya hidup, keterampilan dalam hal olah napas, ini semua yang kita mau kasih gitu. Ini satu Mas Gunggung, aku tuh jadi baru sadar ya sekarang, waktu dulu aku mengalami maksimum heart rate tuh mentok mulu gitu Mas Gunggung. Jalan sebentar aja itu udah langsung 146 sampai 153 heart rate. Dan itu terjadi pada waktu aku lagi di atas gunung dulu, di ketinggian di atas 3.400. Terus kan perjalanan masih jauh. Gimana cara bisa jalan bawa ransel, kita mesti bawa diri kita sendiri, nggak ada yang bisa gendong gitu kan. Saya terpaksa mikir gitu waktu itu, gimana caranya. Akhirnya saya bisa survive itu sampai ketinggian 4.600 dengan modal nafas itu loh Mas. Jadi saya coba, karena nggak ada obatnya kan yang bisa kita minum saat itu, jadi saya coba satu tarikan nafas, satu langkah Mas. Nah itu berarti berkaitan ya Mas ya, kayak gitu ya? Apa iya yang betul. Iya, ya seperti yang saya sudah kasih gambaran di sini. Ini saya ulangi fotonya ya. Nah, ini contohnya nih. Oke. Ya, jadi ketika Mbak melakukan tarik satu, buang satu gitu kan, tarik satu, buang satu, berarti sedang membuat ritme parasimpatik. Oh, Iya kan, tarik satu, buang satu kan frekuensi 0,5 Hz, dia masuk pada high frequency secara parasimpatik. Sedangkan kenaikan heart rate itu secara simpatiknya tinggi, diadu dengan parasimpatiknya, ya udah lama-lama kan pasti turun simpatiknya, nggak mungkin nggak turun. Karena pasti turun, jadi lama-lama ya makin badannya makin adaptasinya makin gampang. oke. Jadi Pantesan dasarnya itu. seperti itu, betul-betul. Jadi saya mencoba kayak gitu, sehingga saya bisa ngejalanin gitu setiap rute, tiap hari itu saya dengan modal kayak gitu. Jadi harus mau melangkah itu saya mesti napas sekali. Buang, begitu selesai melangkah, saya buang napas, saya napas dulu. Jadi nggak ada yang istilahnya, kalau orang tuh bernapas, mungkin sekali napas dia bisa jalan berapa langkah, kalau saya nggak bisa. Satu kali napas, satu kali langkah.
Nah, Ya dengan sama, tadi saya bilang ketika kita lari pakai ritme 22 gitu kan, sama dengan kasus tadi. Ketika orang lari kan seluruh saraf simpatiknya lagi tinggi karena pergerakan otot. ya, Pergerakan otot tinggi, simpatiknya tinggi, ya udah yang bisa kita atur apa? Napas. Karena napas itu kan dia menciptakan buffer. Respirasi itu kan menciptakan namanya buffer pernapasan gitu kan. Buffer pernapasan itu salah satunya hiperventilasi untuk naikin pH. Ketika ya, orang lagi lari, pH-nya kan ngedrop turun, terjadi asidosis. Maka ya udah, hanya respirasi yang bisa dipakai pada saat itu untuk menyeimbangkan buffer. Selama dia bisa konsisten, kuncinya konsisten. Jadi kalau konsisten, tarik satu, jalan, buang satu, jalan, tarik satu, jalan, buang satu, jalan, atau tarik dua langkah, tarik dua langkah, terus begitu. Ya pasti dia akan kejar-kejaran antar simpatik parasimpatiknya itu. Jadi ya. nggak mungkin terjadi kondisi simpatik overdrive yang terlalu terlalu ini sekali, karena dibarengi dengan respirasi alkalosis terus-menerus, gitu. Ya, ya. Oke, ini kita waktu mungkin udah mau habis, Ya, tapi sebenarnya Betul. sebelumnya kita ini dulu saat kita boleh diputar video yang untuk para sponsor kita ya. Oke, ya. Yes. Terima kasih untuk para sponsorship kita yang luar biasa. Itu benar-benar. Mungkin nanti bisa olah nafas sama Mas Gunggung kalau aku supaya belanjanya nggak kalap. Mungkin ada, Dompetnya nanti tipis. kayaknya ada Mungkin ada triknya. jadi kayak gitu tuh. Masuk mall dengan Oke. gitu ya. Iya. Oke, nanti ini ada beberapa pertanyaan yang belum sempat terjawab, tapi ada satu katanya Galvok sama kaosnya Mas Gunggung, kenapa oksigen dan magnesium? Nah, boleh sedikit sebelum kita tutup, Mas Gunggung? nah, ya nasi ini OMG saja. OMG itu perusahaan yang saya dirikan untuk Oh, oke. mengadakan kelas pelatihan olah nafas. Jadi OMG itu singkatan dari olah nafas Mas Gunggung. Oke, Ini perusahaan, baiklah. perusahaan. Dan Kebetulan kebetulan, kalau di dalam nah, tabel periodik itu ya O-nya oksigen, Mg-nya magnesium. Ini semua kan magnesium. zat yang berperan, kan unsur yang berperan dalam kehidupan. Betul Oksigen, banget. kita semua tahu. Magnesium ini juga powerful sekali. Aku Jadi suka yang kayak manfaat. gitu-gitu tuh, karena memang sepertinya qadarullah ya, Allah mudahkan untuk mendapatkan satu kebetulan-kebetulan yang bikin happy gitu. Iya betul. Wow, Masya Allah, Alhamdulillah. Dan teman-teman nanti dibantu oleh Kanela dan juga Kocebi. Kocebi ini kayaknya baru arriving kali ya, udah mau sholat zuhur. Kocebi, hello. Masih jalan, Oke, berarti nanti dibantu oleh Kanela mungkin ya Kanela ya. Manila aja. Ya, jadi teman-teman, pertanyaan dari kemarin tuh pengen daftarnya kemana, link registrasinya gimana gitu ya. Nanti akan di copy paste mungkin ya. Aku coba Aku, untuk share. aku ambil Kanela bisa atau aku aja? Oke. sehari aja deh. Oke, oke. Jadi nanti bisa dibuka
di ketofitness.id. Di situ nanti ada link-linknya karena Mas Gunggung ini, waduh, luar biasa deh. Aku sih kalau ngelihat Instagram metode olah ritme napasnya Mas Gunggung nih, bayarannya mahal banget. Nah, ada kelas Tapi free-nya juga, ada kelas free-nya juga ya, banyak. makanya nanti workshopnya ini langsung dimentori oleh Mas Gunggung dan Mas Tio juga, dan tentunya teman-teman bisa baca ya di link yang Ya ada di satu chat menit room. ya, satu Boleh menit silakan Mas tambahan. Gunggung. Bagi teman-teman yang ingin latihan metode napas ritme free, itu ke YouTube saya aja. Jadi saya udah Kalau YouTube, bikinkan ada 21 hari, lebih dari 21 hari itu udah beruntun. Hari ke-1, hari kedua, hari ketiga, ya, hari keempat, hari kelima, keenam, ketujuh, dan seterusnya itu udah ada, tinggal latihan di situ. Tapi kalau mau mensupport pengembangan, karena yes, begini, saya harus membeli alat, saya harus membeli jurnal, yang betul. saya beli itu kemudian belum eksplorasi alat ukur, misalnya mikroskop live blood analysis itu 15 sampai 30 juta harganya. Alat ukur D-dimer itu saya beli sekitar 9 juta harganya. Alat ukur Wow, HbA1c saya beli sekitar 6 sampai 8 juta harganya. Itu semua itu saya punya tuh di kantor tuh. Jadi ketika saya riset misalnya olah napas yang bagaimana yang bisa membongkar pengentalan darah. Ya kan? Ya kita harus buktikan D-dimernya atau apanya misalnya gitu kan atau live blood analysisnya dia langsung terurai eritrosit agregasinya. Sebelum olah oke. napas dia mungkin terjadi rouleau eritrosit agregasi, nanti setelah olah napas terurai, kebongkar lagi. Jadi itu saya beli semua alat seperti itu untuk eksperimen. Masya Dari Allah. mana Makanya, didapat? Ya dari uang yang saya buka lewat kelas pelatihan itu. makanya Jadi saya mensupport. nih tanggal 27 Mas Gunggung ketemu Mas Gunggung sama Mas Tio tuh kayak sekalian ke laboratorium komplit gitu. Yang kayaknya aku baru tahu di dimer aku berapa, aku baru tahu frekuensi aku selama ini berapa gitu loh. Termasuk Dan aku salut. aritmia, termasuk EKG, Nah, termasuk beh, EEG, itu saya punya semua. Jadi untuk membuktikan gelombang otak kita berubah, saya beli alat ukur EEG-nya. Yang 4 iya, channel saya punya, yang 16 channel saya punya. Kemudian aku untuk curiganya aritmia Mas juga Gunggung saya orang punya. sensing. Nah, jadi kira-kira begitu. Jadi semua saya karena pengen tahu curiosity tinggi kan. Misalnya orang ada resiko aritmia, ritme berapa yang bisa memperbaiki resiko aritmia. Jadi sebelum latihan kita ukur, selesai latihan kita ukur lagi secara periodik kita ukur, alatnya ada dan itu FDA approve. Jadi saya hati-hati Iya, sekali milih alat begitu. Jadi insya betul. Allah semua ritme-ritme yang diberikan ini sudah mengalami uji coba, termasuk gimana cara membongkar glukosa postprandial. Bisa nggak olah napas turunkan gula darah langsung pada saat itu, selesainya langsung turun. 100% pasti turun. Bisa, ya harus dibuktikan kan begitu. HbA1c turun, kita juga ada alatnya, semua ada. Masya Allah, aku tuh udah nggak sabar, bener, nggak sabar banget. Makanya aku pengen ketemu Mas Gunggung, pengen nanti workshopnya itu bener-bener praktek, dan aku baru tahu gitu ya, segala data dalam tubuhku itu ternyata bisa kita kondisikan untuk mempunyai frekuensi yang benar-benar bisa healing gitu ya, yang Nah, benar-benar istilahnya terapeutik gitu ya Mas Gunggung ya. tuh. Masya Allah, aku udah nggak sabar banget. Dan teman-teman harus wajib banget daftar karena kita lagi ada early bird. Itu murce, murce banget. Aduh, baru sekali nih aku ketemu workshop yang kayaknya all in, kayak paket combo gitu, semuanya ada. Dan terima kasih untuk Ketofastosis dan Keto Fitness Indonesia, tentunya dengan OMG juga nih, olah nafasnya Mas Gunggung yang bersedia berkolaborasi dan insya Allah menjadi barokah, menjadi amal jariah, dan menolong lebih banyak orang lagi untuk bisa sembuh. Hatiku terasa senang sekali. Nggak tahu ya, Mas Gunggung nih kayak ada magnet-magnet apa gitu. Magnesium, Magnet ilmu, magnesium, magnesium. magnesium. Ada yang raise hand. Oh ada ya? Aku kok nggak nongol ya? Enggak jadi kakak. Oh, nggak jadi. Oke. Langsung deg-degan deh. Aduh. Oke, mungkin ada lagi penutup terakhir Mas Gunggung dan Kanela, mungkin Coach Ebi. Saya rasa sudah cukup. Nanti kita akan ketemu lagi. Silakan kalau yang mau free-nya lihat di YouTube saya. Aku nggak Kalau mau yang enggak, free-nya. silakan. Gitu. Aku nggak mau. Kalau mau Aku pengen mensupport langsung mensupport ketemu. pengembangan, kalau udah support di kelas saya itu bisa nanya di Iya. mana saja, kapan saja, problem apa saja bisa tanya. Ya Allah, aku tuh apa aja disupport ya. Ketofastosis, Keto Fitness, Mas Gunggung, apapun semuanya aku support. Dan aku semangat Support. banget karena apa? Ada ilmu. Insya Allah ilmu itu juga akan menjadi salah satu tools saya untuk menjadi orang yang bermanfaat buat orang lain. Tepuk tangan dong buat kita semua yang hadir hari ini. Luar biasa. Aduh, Sama mau main ke hatiku. kantor juga boleh. Main ke kantor baca-baca Oh, di buku. Saya mana? punya buku banyak sekali Ya. di Otista Jakarta Timur.
Oke, nanti kita lanjut Anda semua senang buku-buku teman-teman. apa aja di sini komplit yang berhubungan sama olah napas, meditasi komplit. Allahu Akbar. Nanti nah, kalau teman-teman nih ada yang di luar kota nggak bisa datang ke Jakarta Design Center tanggal 27, kita juga bisa daftar secara online. Jadi kita bikin hybridnya Mas Gunggung. Hmm. Gitu. Dan semua peserta yang offline dan online itu luar biasa akan mendapatkan follow up setelah kelas workshop, kemudian mendapatkan juga banyak privilege dan itu nanti bisa baca di link yang tadi baru saya share di chat room. Begitu. Ada lagi mungkin Kanela sebelum kita tutup udah azan nih mau sholat. Kita udah cukup lewat waktu juga. Aku ucapan terima kasih banyak ke Mas Gunggung dan juga semua teman-teman yang sudah hadir sebagai partisipan di acara ini. Terima kasih banyak sudah sabar sampai acara kita selesai. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat ya buat kita semua ya, Sar. Amin, amin. Dan Mas Edi, juga Coach Doni yang udah Yes. sering baik. Oke. Dan aku sih senangnya memang ya ketemu sama orang itu gini Mas Gunggung. Apakah mungkin nggak sih kita mempunyai daya tarik dan sinergi yang saling berkesinambungan gitu loh. Jadi kalau aku selalu ketemu dengan orang-orang yang senang berilmu, yang lebih pinter dari aku gitu, yang membuat banyak manfaat. Nah itu ada nggak sih sebenarnya Mas? Aku Ya nambah-nambahin pertanyaan lagi. itu resonansi aja, resonansi. Sama kayak karena saya sering ngulik jurnal gitu kan, baca-baca buku begini kan semua buku-buku bahasa Inggris semua, dominannya begitu. Ya sama kayak Mas Tio juga baca-baca jurnal. Ya yang frekuensinya ketemu aja. Kapan ketemunya kita nggak tahu, kapan ketemunya kita nggak tahu. Iya. Tapi ketika frekuensi masih sama, suatu saat resonansi pasti ketemu. Kata kuncinya Masya resonansi. Allah. Yes. Itu aja. Mudah-mudahan aku juga mempunyai resonansi yang sama ya. Ya. Terima kasih Mas Gunggung. Alhamdulillah hari ini webinar kita yang kedua untuk menyambut nanti event kita di tanggal 27 Agustus 2023. Dan terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah dan kurang dari kita semua yang ada di sini, khususnya saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih. Insya Allah kita dimudahkan, diringankan langkahnya untuk bertemu lagi, dipanjangkan usianya dan disehatkan tubuhnya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Saya pamit undur diri. Terima kasih untuk semua teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Gunggung, Kanela. Bye. Bye bye. Ya, bye.